selamat pagi, selalu semangat, dan welcome back to my YouTube channel. Oke, saya sengaja nge-share prosesi yudisium pada saat offline pada intro saya. Artinya apa? Karena prosesi itu yang selalu diidam-idamkan, yang selalu diinginkan oleh angkatan 2020, lulusan 2020. Mereka masih gamang apakah akan ada yudisium offline seperti itu, apakah akan ada wisuda offline. Karena selama ini kan yang digadang-gadang bahwa semua alumni angkatan 2020 tidak akan mengikuti itu. Tapi it's okay, yudisium wisuda itu hanya sebuah prosesi pengukuhan. Apapun prosesnya, mau online, mau offline, yang penting Anda bisa menyelesaikan semua yang sudah menjadi tanggung jawab saudara untuk gelar titel kesarjanaannya itu sudah selesai. Yang berbeda adalah angkatan 2020 adalah angkatan yang spesial karena Anda mampu melewati semua kesulitan ini, semua tantangan ini, dan dengan mulus Anda bisa menyelesaikan gelar kesarjanaan saudara. Gitu. Prosesnya hanya seperti itu saja, pengukuhan secara offline, salaman, selesai gitu. Jadi walaupun Anda dikukuhkan secara online, it's okay. Yang penting Anda adalah angkatan milenial, Anda angkatan yang sangat tangguh karena Anda bisa melewati semua ini dengan serba keterbatasan, tapi Anda bisa menjadi berlian di jalan Anda. Oke, keep spirit ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan form 20-nya untuk pendaftaran yudisium. Seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan bercerita langkah-langkah SOP untuk submit atau publish artikel saudara, khususnya untuk mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Yang pertama, mahasiswa harus di ACC dulu artikelnya oleh semua tim penguji, ACC revisi. Setelah itu, mahasiswa akan mendapatkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing utama apakah mahasiswa tersebut layak untuk submit atau publish di jurnal AgriScience, mau di jurnal luar, atau hanya cukup mengirimkan laporan artikelnya pada perpustakaan universitas saja gitu. Jadi akan ada 3 kriteria mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa akan direkomendasikan untuk masuk jurnal AgriScience Prodi, atau artikel mahasiswa akan dikirimkan ke jurnal luar, atau yang ketiga, tulisan saudara hanya cukup dikirimkan di perpustakaan saja. Itu nanti akan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari dosen pembimbing utama, draftnya sudah Ibu siapkan. Nanti mahasiswa silahkan diisi, kemudian dikirimkan kepada dosen pembimbing utama dalam bentuk file PDF. Setelah ditandatangani, Anda keep. Seperti itu. Setelah itu, jangan lupa artikel yang akan submit ke jurnal AgriScience harus mengikuti template artikel AgriScience. Sedangkan mahasiswa yang akan submit ke jurnal luar harus mengikuti gaya selingkung atau aturan penulisan dari jurnal yang bersangkutan. Nah, sedangkan mahasiswa yang hanya cukup mengirimkan tulisannya ke perpustakaan universitas, Anda cukup mengikuti format template artikel versi laporan. Itu juga akan saya share seperti itu. Oke. Nah, untuk mahasiswa yang direkomendasikan mengirimkan tulisannya untuk publish di jurnal AgriScience maupun jurnal luar, jangan lupa penulis pertama harus nama mahasiswa. Penulis kedua adalah dosen pembimbing utama, jangan lupa tanpa gelar. Setelah itu, untuk afiliasi cukup dituliskan program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura tanpa jabatan dosen. Kemudian, email yang akan Anda setorkan ke jurnal yang Anda tuju adalah email dosen pembimbing utama saudara saja. Karena apa? Email ini harus menjadi email
penanggung jawab dari tulisan yang sedang dipublish. Seperti itu. Nah, setelah proses submit selesai, kemudian silahkan Anda ikuti kalau misalnya ada proses revisi dan segala macam, segera direvisi. Setelah Anda mendapatkan surat keterangan submit dari jurnal yang Anda tuju atau LOA, Letter of Acceptance ya, silahkan Anda mengisi link prodi. Jadi prodi menyediakan link untuk Anda melaporkan apakah Anda sudah diterima oleh jurnal yang Anda tuju untuk proses publikasi artikelnya. Nah, tujuannya untuk apa? Setelah Anda mengisi link, saya akan mengeluarkan surat keterangan bahwa artikel Anda sudah publish di jurnal tertentu, dan surat keterangan dari Core Prodi itu yang nantinya akan Anda gunakan di proses penyelesaian form 20-nya. Jadi nanti Anda akan bisa mendaftar ke Yudisium secara mulus setelah semua proses itu selesai. Itu untuk mahasiswa yang direkomendasikan untuk publikasi di jurnal. Sedangkan mahasiswa yang hanya cukup mengirimkan tulisannya di perpustakaan universitas, Anda tidak perlu mengisi link prodi, tapi surat keterangan submit dari perpustakaan universitas itu yang bisa langsung Anda gunakan untuk proses penyelesaian form 20-nya. Seperti itu. Setelah itu Anda selesai untuk proses pelaporannya, proses penyelesaian form 20-nya. Nah, sebagai tambahan, karena di form 20 nomor 1, nomor 2 kalau tidak salah itu terkait dengan PKL, dan yang nomor 2, nomor 3 mahasiswa juga diwajibkan untuk store laporan ke fakultas, ke jurusan, dan sampai detik ini saya mensosialisasikan SOP publikasi artikel ini juga masih belum ada kejelasan dari pihak jurusan link apa yang disiapkan untuk tandonnya. Prodi sudah menyiapkan tandon itu. Jadi rencananya saya akan menampung semua laporan skripsi mahasiswa yang sudah lengkap lembar pengesahannya. Jadi nanti di template-nya itu silahkan Anda cek, cukup lembar pengesahan dari tim penguji saja dengan format posisi dekan ada di sebelah kiri kaprodi, seperti itu. Tapi yang sudah terlanjur kebalik ya tidak apa-apa ya. Jadi mau PKL, mau skripsi semuanya akan kita tandon di prodi dulu. Nanti kalau misalnya ada permintaan dari jurusan atau ada kejelasan bagaimana proses pengiriman ke perpus, ke fakultas, ke jurusan, Anda tinggal meminta draftnya di prodi atau tinggal prodi saja yang mengirimkan ke sana. Seperti itu. Oke, jangan lupa lembar pengesahannya dicek lagi kebalik atau tidak. Kalau yang belum mengurus silahkan pastikan bahwa posisi dekan harus ada di sebelah kiri kaprodi. Karena dari SOP kedinasan, posisi yang jabatannya jauh lebih tinggi itu biasanya ada di sebelah kiri, sehingga stempelnya lebih gampang seperti itu. Oke? Selalu semangat. Give your best, jangan lupa angkatan 2020 adalah angkatan berlian yang mampu bertahan, yang mampu menyelesaikan proses ini di tengah pandemi COVID-19 yang begitu mengerikan. Tapi Anda akan menjadi selalu juara di hati saya, di hati semua dosen Anda, dan di semua anggota keluarga Anda. Oke? So proud of you all. Itu dulu dari saya, sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Semangat!